Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang kita mencoba sedikit mereview, mengulang hadis yang dibacakan di hari Yaumul Khamis, Kamis, tentang sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautih wa huwa fi qabrih. Man 'allama 'ilman aw kara nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. 7 perkara, kata Nabi SAW, yang pahalanya mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya sementara dia berada di dalam kuburnya. Yaitu yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, kemudian orang yang mengalirkan sungai, yang ketiga menggali sumur, menanam pohon korma, kemudian yang kelima membangun masjid, keenam mewariskan mushaf Al-Quran, atau dia meninggalkan seorang anak yang memohon ampunan untuknya setelah kematiannya, meninggalkan anak yang saleh. Ini 7 perkara yang pahalanya akan senantiasa mengalir bagi pelakunya walaupun dia sudah di dalam kuburnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa shadaqatun a'dhama ajran mimma rawal Baihaqi bi isnadin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada air. Laisa shadaqatun a'dham ajran mimma. Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada air. Ini adalah konteksnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 1400 lebih tahun yang lalu, di mana air pada saat itu sangat-sangat sulit untuk didapat. Maka ketika seseorang bersedekah dengan air, itu adalah a'dham sedekah, sedekah yang paling besar nilai pahalanya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Sa'dan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afa yanfa'uha an atasaddaqu anha? Qala na'am wa 'alaika bil ma' Tabrani bi isnadin sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Sa'ad mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, ya Rasulullah, ibuku telah wafat, ibuku telah meninggal, sementara dia tidak berwasiat sama sekali. Jika aku bersedekah untuknya, apakah itu akan sampai kepadanya? Apakah sedekah itu berguna untuknya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, na'am, ya. Sedekah bagi orang tua yang sudah meninggal, sedekah untuk ibu yang sudah meninggal itu terkabulkan, bermanfaat. Iya, kata Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, menyarankan, mengarahkan, wa 'alaika bil ma', sedekahlah dengan air. Ya, sedekahlah dengan air. Wa an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu annahu qala fi riwayatin ukhra, qultu ya Rasulullah inna ummi matat fa ayyus sadaqati afdal? Qala al-ma', fa hafara bi'ran wa qala hadhihi li ummi Sa'din. Dari Sa'd bin Ubadah. Ini hadis yang sama dari Sa'd bin Ubadah. Ia berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, ummi matat, ibuku mati, maka fa'is sadaqati afdal, sedekah apakah yang paling utama untuknya? Maka Nabi SAW menjawab, qal al-ma', sedekahlah dengan air. Maka Sa'ad bin Ubadah kemudian menggali sumur dan dia berkata, ini adalah untuk ibu Sa'ad. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini sesuatu yang jarang kita
kerjakan menggali sumur, ya, mencari sumber mata air, kemudian dikeluarkan sumber mata air itu akan bermanfaat bagi banyak manusia, terutama di tempat-tempat yang tandus, tempat yang kering. Ini adalah afdhalus shadaqah, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal, bahkan terbesar pahalanya. Bukan hanya manusia, mungkin para binatang pun bisa merasakan nikmatnya mendapatkan air dari sumur yang telah kita gali. Oleh karenanya, bagi yang memiliki kelebihan, maka coba cari tempat-tempat yang kering, keluarkan airnya, datangkan tukang bor, dibor itu sumurnya, keluarkan airnya, kemudian sedekahkan. Nyoba mencontoh Sa'ad bin Ubadah ini, Anda sedekahkan atas nama ibu Anda. Satu sumur di desa A, iki sedekah ke ibuku. Satu sumur lagi sedekah di desa B untuk ayahku, desa C untuk dirinya sendiri. Ya, sedekah aja mah. Sebelum kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara hisab kita belum tentu lolos, amal kita belum tentu diterima. Karena kadang-kadang kita ini terlalu legowo dengan amal kita. Ini masalah. Salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah merasa sudah puas dengan amal kita. Padahal siapa yang menjamin amal-amal kita diterima sama Allah Ta'ala? Siapa yang jamin? Ya, siapa yang menjamin? Tidak ada. Maka teruslah beramal. Bisa jadi kita beramal 100 amal, 99 yang ditolak, 1 yang diterima. Siapa tahu? Ya. Gak ada yang bisa memastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya harapan-harapan kita. Bisa jadi amal kita cacat, ada riya, ada pamer, ada ujub. Ya. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada jamaah. Bahkan kata Nabi SAW, sholat fardu aja, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, belum tentu diterima secara sempurna oleh Allah Ta'ala. Maka jangan lengah untuk mengerjakan amalan yang sunnah. Sholat sunnah itu menambal. Sholat yang fardu, jangan malas sholat sunnah. Sama, jangan pula kita malas untuk bersedekah karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita hanya bisa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, karena Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Di ayat yang lain disebutkan hadis yang senada, qultu ya Rasulullah sadaqati afdal, qala saqyul ma. Aku berkata, kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, saqyul ma, memberikan minum air. Memberikan apa? Minum. Maknanya dikeluarkan, digali airnya, dikeluarkan, bikin sumur, kemudian air digunakan untuk minum. Intinya memberikan minum. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Sebagai penutup, hadis yang terakhir riwayat Imam Bukhari dalam sanad yang sahih, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala ta'ir illa ajarahu Allah yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggali sumur, mengeluarkan airnya, maka tidaklah seekor makhluk pun yang memiliki hati yang kering, maksudnya kehausan, baik dari kalangan jin, manusia, bahkan burung yang meminumnya, kecuali Allah pasti akan memberikan pahala baginya pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Lihat, bahkan Nabi SAW memberikan informasi yang kita tidak mengerti sama sekali. Bisa jadi kita gali sumur, jin bisa minum dari situ. Bukan hanya manusia, lihat, semua makhluk, bahkan para binatang. Nabi menyebutkan sebagai contoh burung barangkali. Betapa banyak manfaat dari menggali sumur, mengeluarkan airnya, dan itu berlaku manfaatnya untuk semua makhluk. Sampai Nabi menyebutkan tentang bagaimana bangsa jin pun bisa jadi mendapatkan manfaat dari air yang kita keluarkan, yang kita gali, yang kita bikin sumur. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.